otomatis tadi pagi kalian sudah beraktivitas banyak dan sudah pasti kelasnya kok kotor. Kosong atau kotor? Kotor. Oke, baiklah. Nah, sekarang sebelum kita masuk berdoa, mungkin bisa saya Ibu beri waktu 3 menit untuk membersihkan atau mensterilkan sekitarnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Kenapa kita perlu membersihkan ruangan? Karena kebersihan sebagian dari iman. Sebelum itu, mungkin bisa ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ini apa? Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Ya, Bu. Temannya sih mana? Bu. Terus Farida Sapo, Hadir, Bu. Hardini Nansari, Hadir, Bu. Asrani si, Hadir, Bu. Desti F Nasrudin, Hadir, ada Bu Desti Aulia. Oke, baiklah lengkap semua ya. Ya, Bu. Nah, baiklah sebelum itu kemarin kan kita sudah belajar tentang cerita hikayat. Nah, Ibu tulis dulu ya KD-nya. Loh, papanya masih koruptor. Ini susah dihapus ya? Sudah, Bu. Nanti besok bawa odol, bisa dibersihkan nih kalau pakai odol. Oh ya, Bu. Di sini kita tetap di cerita hikayat. Kemarin itu kan KD-nya tetap 3.7. Di sini mengidentifikasi nilai-nilai. Bisa dicatat anak-anak? Bisa, Bu. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Adapun di sini indikator pencapaian kan kemarin kita sudah pelajari dari 3.71 dan 3.7.2. Nah, sekarang kita masuk di 3.73. Nah, yaitu bisa dibaca ya? Bisa, Bu. 3.73 menentukan nilai-nilai hikayat. Ya. Sebelumnya ada yang masih ingat apa itu cerita hikayat? Ya, Rizky bisa berdiri nak? Baik, cerita hikayat yaitu merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa, Bu. Oh, ada yang mau tambahkan? Kayak, Bu. Oke. Cerita hikayat adalah cerita legenda dari mulut ke mulut. Oh, yang tersebar Iya. secara di Lisan. Nah, berarti masih ada yang ingat ya? Ya, semuanya masih ingat gitu? Ya, Bu. Tapi sudah lupa. Tidak, Bu. Oke. Di sebelumnya itu di sini Ibu ada PowerPoint supaya lebih. Nggak, tolong nah harganya dilepas dulu penentu infocusnya. Mungkin Farida bisa bantu Ibu pindah-pindahkan. Nah, ini tadi untuk KD-nya ya, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Jadi dijelaskan, cerita rakyat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mujizat tokoh utamanya. Nah, adapun macam-macam nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Ada yang mau bantu baca? Saya, Bu. Oke. Pimpin dulu berdiri nak. Macam-macam nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Pertama, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila atau kepada baik buruk tingkah laku. Yang kedua, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial dapat juga disebut nilai kemasyarakatan. Oke, tepuk tangan untuk yang selanjutnya. Ya, hari ini bisa dibaca nak?
Adapun nilai selanjutnya itu nilai budaya, adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Selanjutnya nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau biasa disebut dengan pengajaran. Nilai edukasi dapat juga disebut nilai pendidikan. Nilai selanjutnya itu nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nilai religius dapat juga disebut nilai agama. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita masuk di tugas, di sini ada yang paham kan apa itu nilai-nilai yang tadi dijelaskan? Ya, Bu. Paham atau tidak? Paham. Paham atau sekedar paham? Paham, Bu. Oke, kita akan sama-sama menonton video cerita hikayat. Danau Tsunami ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Berbagai objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara yang terus hijau adalah hikayat-hikayat hijau dari provinsi Sumatera Utara terjadi pada masa Provinsi Sumatera Utara. Hikayat salah satu provinsi berjumlah Nah, sudah selesai. dengan berbagai objek Kenapa ya masih? salah satu tempat wisata yang Udah nonton semua atau videonya? Sudah. Di sini Ibu juga akan memberikan materi, yaitu materi tentang penjelasan tentang nilai-nilai dalam hikayat atau cerita rakyat. Nah, seperti yang di PowerPoint tadi, kita mengetahui bahwasanya ada yang dinamakan nilai moral. Nah, nilai moral itu seperti apa sih? Nah, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak itu apa? Ya sifat, tingkah laku, pembawaan dari diri sendiri. Oke. Nah, adapun di sini dijelaskan bahwasanya akhlak budi pekerti, susila atau kepada baik buruknya tingkah laku. Siapa yang mau baik, akhlak baik atau akhlak buruk? Baik. Nah, karena akhlak buruk membawa hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma dalam masyarakat atau lingkungannya, misalnya tetangganya kalian, temannya kalian dalam kelas pun juga begitu. Nah, adapun di sini nilai sosial dapat juga disebut nilai kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebutlah kita di situ diajarkan untuk bersosial, bekerja sama, rasa peduli yang tinggi. Nah, jadi semua itu kita bisa pelajari dalam cerita hikayat. Selanjutnya ada yang dinamakan nilai budaya. Ini bukan seni budaya ya, beda lagi. Nah, di sini kita bisa belajar nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Seperti apa sih adat istiadat? Ada yang bisa berikan contoh? Peraturan yang ditetapkan dalam kampung, suatu Ya bisa. Apa? Ada lagi yang mau tambahkan? Nilai istiadat, misalnya ini di sini kita biasa menyinggung tentang misalnya suku. Nah, ada istiadat dari perkampungan, betul tadi yang dibilang tidak. Itu juga termasuk nilai budaya. Selanjutnya di sini ada dikatakan nilai edukasi. Nah, ada yang mau baca? Saya, Bu. Oke. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau pengajaran. Berarti nilai pendidikan. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk saya. Nah, di sini biasanya nilai pengajaran kita temukan kayak misalnya begini, lagi belajar kita juga menemukan nilai pengajaran, pendidikan, nilai edukasi. Jadi edukasi itu tentang proses pembelajaran. Misalnya di sini ada Reski Nasruddin. Misalnya dia bilang, "Ih, kayaknya kemarin saya sifatnya ini jelek. Harus saya ubah begini karena lihat video ini, misalnya lihat cerita begitu toh." Nah, selanjutnya di sini ada nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nilai religius juga dapat disebut nilai agama. Nah, di sini kita harus saling apa? Ayo, menghargai, solidaritas, tidak boleh Toleransi.
Misalnya ada yang temukan nilai moralnya, nilai religiusnya mungkin. Ada yang bisa? Ayo angkat tangannya nak. Oh, oke, Kak dulu ya. Berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nilai budaya, di mana nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat Putri Hijau, yaitu nilai budaya yang masih kental akan adat istiadat, kebiasaan perjodohan dan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya, yang dilakukan kembali oleh anak-anak sekarang. Oke, beri tepuk tangan. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu Kesultanan Aceh? Siapanya Putri Hijau? Ayahnya. Putri Hijau itu anak keberapa? Ketiga. Terus siapa dari kesultanan apa yang mau melamar atau meminang Putri Hijau? Aceh. Selanjutnya kita lanjut lagi ya dalam nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Putri Hijau. Tadi Vivi bisa dijelaskan nak? Baik Bu, yang saya temukan dalam cerita hikayat Putri Hijau yaitu nilai religius, di mana dalam nilai religius ini terdapat nilai teguh pendirian. Yang kedua, taat kepada orang tua. Mungkin itu saja Bu. Oke, di sini ada yang bisa simpulkan kenapa dikatakan taat pada orang tua? Kenapa? Ada. Tadi baru-baru lo disebut sama Eka. Saya Bu, Ya, silahkan. baik, mengapa dikatakan taat kepada kedua orang tua? Seperti yang di video tadi, bahwa sang ayah menyuruh anaknya untuk masuk dalam ke kotak kaca dan melemparkan butir telur ke laut. Itu. Oke, tepuk tangan untuk kedua temannya. Selanjutnya ada lagi nilai apa saja lagi yang terdapat dalam? Oke, berdiri. Adapun nilai moral yang terdapat pada hikayat Putri Hijau yaitu nilai moral. Janganlah kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik juga kepada orang lain. Hargailah pendapat dan keinginan orang lain. Terima kasih. Oke, saya lihat di sini sudah mengantuk semua. Coba berdiri dulu semua, ayo. Berdiri seperti biasa, kita main game kecil-kecilan dulu. Nah, kalau ibu bilang moral, perutnya ke depan. Nah, kalau ibu bilang religius, lengkap. Tak, dua saja, moral, religius. Oke? Perhatikan fokusnya. Religius. Ya. Oke, ulang. Religius, moral. Religius. Berarti masih begini. Oke, kita mulai lagi. Religius, moral, lagi moral, ya, religius. Oke, terima kasih. Nah, tadi beberapa sudah tidak mengantuk tak? Kalau masih ada yang mengantuk, dicuci muka dulu Pak. Oke, nah tadi beberapa teman-temannya sudah menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat Putri Hijau. Putri Hijau berasal dari mana? Dari Kesultanan Aceh. Dali atau Delhi? Jadi, Kesultanan Delhi dan Kesultanan Aceh terletak di mana? Sumatera mana? Barat atau utara?
Mungkin langsung saja juga kita Rida satu bertanya. Terima kasih ya nak. Apakah dari semua cerita hikayat bisa kita petik nilai-nilai yang ada di dalamnya? Oke. Tepuk tangan dulu kedua teman. Nah, ada yang mau jawab? Ibu kasih hadiah. Oh, ada rotinya di sini, Bu. Kan dua pertanyaan. Ada dua rotinya, Ibu. Ada yang mau jawab? Apa tadi pertanyaannya, Suranti? Bagaimana cara kita menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita rakyat? Bagaimana cara menentukan nilai dalam cerita rakyat? Ini gampang. Oke, Pak Hirni. Dalam menentukan cerita hikayat kita harus melihat apa atau menonton film yang ingin kita ambil. Objeknya ya? Objeknya. Menentukan objeknya. Yang kedua menganalisisnya. Kalau misalnya dalam buku kita harus membacanya, kemudian memahami isi-isi tersebut, kemudian menemukan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam dongeng atau film, kemudian mencetaknya. Oke, tepuk tangan Bu. Ini rotinya. Selanjutnya ada yang mau jawab pertanyaannya Farida. Itu berhubungan ya? Tadi berhubungan pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Andrika. Tidak apa-apa. Iya, Andrika. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi menurut saya dalam cerita rakyat atau hikayat itu tidak semua mengandung nilai-nilai yang ada di itu. Akan tetapi dalam cerita hikayat itu pasti yang ada nilai moral, itu pasti ada di setiap cerita dengan nilai budaya. Karena namanya cerita rakyat pasti berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di daerah tersebut. Oke, betul. Jadi, dalam cerita hikayat itu sudah pasti terdapat kandungan nilai-nilainya. Nah, ada paling cocok tadi yang dibilang Andika, sudah pasti mengandung nilai moral, sudah pasti mengandung nilai budaya, dan paling penting dalam cerita hikayat pasti mengandung pesan yang berarti nilai edukasi. Wah, demi kebaikan kita nanti ke depannya. Nah, selain itu juga kita juga harus menjadi seperti putri hijau. Kenapa? Putri hijau yang kuat, yang baik hati, karena baik hati ini ada tugasnya. Ada kan ibu kirimkan PPT, di situ bisa dilihat ada satu secara besar. Tugas di sini carilah satu contoh cerita hikayat dan tuliskan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut. Jangan ambil hikayat putri hijau lagi. Iya Bu. Nah, jadi semua tidak apa-apa sama. Tidak apa-apa sama cerita hikayatnya. Tidak apa-apa kerja kelompok. Jadi kan minggu lalu sudah pembagian kelompok ya? Sudah, Bu. Kelompok 4. Itu satu kelompok usahakan hikayatnya beda. Nanti supaya kita tahu jalan ceritanya bagaimana. Kalau bisa tampilkan videonya, kirimkan ke ibu simpan di laptop. Jadi kita nonton bersama-sama lagi tak? Iya, Bu. Dikerja ya? Iya Bu. Kapan ini? Minggu depan ya? Iya Bu. Nah, coba siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Malah mungkin Terus belajar untuk senyuman dan air mata bangga dari orang tua. ya, maksudnya apa? Ada yang bisa? Begini ya, maksudnya adalah kita harus terus belajar dalam hal apapun demi senyuman dan air mata kebanggaan orang tua. Jadi tidak ada salahnya dan tidak berdosa ketika kita membuat orang tua menangis. Karena apa? Rasa bangga dan kebahagiaan. Itulah pencapaian kita yang terbaik ketika kita bisa membuat bahagia orang tua. Hal apapun itu, di luar apapun yang terjadi, tetap kembali kepada rumah bersama orang tua. Di sini sudah langsung pulang kan? Iya, Bu. Jangan singgah-singgah. Iya, Bu. Pulang dulu. Kalau mau keluar izin dulu. Itu terus kan ibu sampaikan setiap pulang. Iya, Bu. Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya, belajar bersama. Alhamdulillah sampai saat ini ibu mengajar di kelas ini. Ibu sangat merasa senang. Mungkin yang karena perempuan semua jadi tidak ada yang usil-usil sedikit. Iya Bu. Oke. Nah,
kalau begitu Ibu ucapkan, oh iya, kita berdoa dulu ya. Iya. Kita berdoa dulu. Kota kelas mungkin bisa dipimpin. Sama kita berdoa sesuai kepercayaan yang masing-masing. Doa dimulai. Oke, baiklah kalau begitu Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk izin pulang. Oh iya, hati-hati. Hati semuanya jangan singgah-singgah ya. Pulang. Kalau nyebrang diperhatikan. bersama ya. Tidak lupa, perhatikan baik-baik. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati. Terima kasih kembali. Tugas kelompoknya dikerjakan ya, sampaikan ke semuanya. Hati-hati. Kembali jadi